Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahyuni. Saya berasal dari Prodi Bahasa Indonesia. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan sedikit hubungan keterampilan berbicara dan berbahasa lainnya. Ada 4 keterampilan berbahasa, yaitu pertama menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat hubungan ini memiliki hubungan yang sangat erat, meskipun masing-masing memiliki ciri tertentu. Karena ada hubungan yang sangat erat ini, pembelajaran dalam satu jenis keterampilan sering meningkatkan keterampilan yang lainnya. Misalnya pembelajaran membaca, di samping meningkatkan keterampilan membaca, dapat juga meningkatkan keterampilan menulis. Contoh lainnya, belajar menemukan ide-ide pokok. Dalam menyimak juga meningkatkan kemampuan menemukan ide-ide pokok dalam membaca. Karena kegiatan berpikir baik dalam memahami bahasa lisan maupun bahasa tertulis pada dasarnya sama. Dalam aspek proses komunikasi, semua aspek keterampilan berbahasa baik lisan maupun tertulis penting. Pengalaman merupakan dasar bagi semua makna yang disampaikan dan yang dipahami dalam bahasa tertentu. Kemampuan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis semua bergantung pada kekayaan kosakata yang diperlukan untuk komunikasi yang dimiliki oleh seseorang. Selain itu, kemampuan berbahasa juga memerlukan kemampuan menggunakan kaidah bahasa. Pertama, hubungan antara menyimak dan berbicara. Menyimak dan berbicara merupakan keterampilan yang saling melengkapi keduanya, saling bergantung. Tidak ada yang perlu dikatakan jika tidak ada seorang pun yang mendengarkan. Dan meskipun mungkin kita dapat menyimak nyanyian atau doa, komunikasi yang diucapkan merupakan hal utama yang perlu disimak. Menyimak dan berbicara merupakan keterampilan berbahasa lisan, dan keduanya membutuhkan penyediaan dan penyandian kembali simbol-simbol lisan. Pada dasarnya, bahasa yang digunakan dalam percakapan dipelajari lewat menyimak dan menirukan pembicaraan. Kedua, hubungan antara menyimak dan membaca. Hubungan antara menyimak dan membaca merupakan keterampilan reseptif. Keduanya memungkinkan seseorang menerima informasi dari orang lain. Baik dalam menyimak maupun dalam membaca, dibutuhkan penyandian simbol-simbol. Menyimak bersifat lisan, sedangkan membaca bersifat tertulis. Penyediaan kembali simbol-simbol lisan atau menyimak hanya melibatkan satu tingkat pemindahan, yaitu dari bunyi ke pengalaman yang menjadi sumbernya. Misalnya, ketika seorang anak menyimak kalimatnya contohnya, nanti ibu belikan bola. Anak menghubungkan dengan alat permainan yang digunakan untuk bermain sepak bola, sehingga dapat memahami arti kata bola yang disimaknya. Penyandian kembali simbol-simbol tertulis atau membaca melibatkan 2 tingkat pemindahan, yaitu dari simbol tertulis ke simbol lisan. Selanjutnya, ke pengalaman yang menjadi sumbernya. Ketika membaca bola, anak mengucapkan dalam hati kata tersebut. Selain itu, menghubungkannya dengan benda yang digunakan untuk bermain sepak bola. Oleh karena itu, keterampilan menyimak bagus untuk mengembangkan persiapan membaca, karena menyimak memerlukan proses mental yang sama dengan membaca, kecuali pada tingkat penyediaannya. Ketiga,
Hubungan antara berbicara dan menulis. Berbicara dan menulis merupakan keterampilan ekspresif atau produktif. Keduanya digunakan untuk menyampaikan informasi. Dalam berbicara dan menulis dibutuhkan kemampuan menyandikan simbol-simbol, simbol lisan dalam berbicara dan simbol tertulis dalam menulis. Baik dalam kegiatan berbicara maupun menulis, pengorganisasian pemikiran sangat penting. Pengorganisasian pemikiran ini lebih mudah setelah ditulis sebelum disampaikan kepada orang lain untuk dibaca. Sebaiknya setelah suatu pesan yang tidak teratur dikatakan kepada orang lain meskipun telah dibetulkan oleh pembicara. Kesan yang tidak baik seringkali masih tetap ada dalam diri pendengar. Dalam bentuk tertulis dapat terdahulu sebelum disajikan secara lisan. Namun, kegiatan berbicara dapat juga merupakan kegiatan untuk menyampai kesiapan menulis. Bahasa lisan dipelajari lebih dahulu oleh anak-anak dan pada umumnya mereka tidak mengutarakan secara tertulis hal-hal yang tidak mereka kuasai secara lisan. Keempat, hubungan antara membaca dan menulis. Membaca dan menulis merupakan keterampilan yang saling melengkapi. Tidak ada yang perlu ditulis kalau tidak ada yang membacanya, dan tidak ada yang dapat dibaca kalau belum ada yang ditulis. Keduanya merupakan keterampilan bahasa yang tertulis dan menggunakan simbol-simbol yang dapat dilihat yang mewakili kata-kata yang diucapkan serta pengalaman di balik kata-kata tersebut. Dalam menulis, orang lebih suka menggunakan kata-kata yang dikenal dan yang dirasakan sudah dipahami dengan baik dalam bahasa bacaan yang telah dibacanya. Namun, banyak materi yang telah dibaca dan dikuasai oleh seseorang yang tidak pernah muncul dalam tulisan atau karangan ya. Hal itu terjadi karena untuk menggunakan suatu kata dalam tulisan diperlukan pengetahuan yang lebih mendalam dalam hal penerapan kata tersebut daripada sekedar memahami ketika membaca. Baiklah, sekian dari saya. Hanya itu yang dapat saya jelaskan dan hanya itu yang saya pahami dalam hubungan menyimak, dalam hubungan keterampilan berbaca dan menyimak, keterampilan berbicara dan menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.